Akhirnya saya sama Kapten Vincent hari ini disuruh duduk di simulator. Saya sebelah mana ini duduk? Silakan sebelah kiri. Oh, kiri. Oke. Artinya apa kalau gini? Ini kapten. Oh, Kapten. Duduk. Duduk sini aja biar enak ngobrolnya. Ya, boleh. Kakinya di luar gini. Kakinya di luar. Oke, sip. Nah, kayak begini biar bagus, Bro. Biar bagus ya. Oke, sip. Nah, diturunin dulu. Push, keren. Tingginya sama, soalnya badannya tinggi. Iya. Hari ini saya nggak akan buat konten bagaimana cara Kapten ngajarin saya jadi pilot. Anda bisa nonton di channel yang lain. Tapi hari ini saya akan mengulik kisah Kapten seperti biasa, channel Success Before 30. Karena Kapten ini kan termasuk orang yang sukses before 30. Menurut saya loh ya. Karena bagi saya pribadi-pribadi yang sebelum usia 30 tapi udah berprestasi banyak itu istimewa. Boleh diceritain sedikit? Aslinya Kapten itu lahir dari mana? Saya lahir di Jakarta ya, tapi semua keluarga ini orang Surabaya. Oh, Surabaya. Papa, mama Surabaya gitu. Tuh. Oke, keren banget. Jadi kita sama dong Surabaya. Iya. Iya. Terus istri Surabaya ya. Nah, waktu SD, pernah nggak sih waktu kecil itu terpingin cita-cita pengen jadi pilot gitu? Iya, justru cita-cita pengen jadi pilot tuh mulai dari kecil, dari kelas 5 SD. Bukan kelas 5, umur 5 tahun. Kenapa waktu itu? Karena mungkin pas kita terbang sama keluarga gitu ya, waduh, enak banget gitu. Jadi ini mungkin ini yang mau saya lakukan. Oh gitu. Oke. Terus pertama kali naik pesawat kapan? Wah, nggak hafal itu. Nggak hafal ya? Pertanyaannya kalau terlalu detail, saya mungkin udah tahun berapa ya? Udah tahun berapa? Tapi ada feel apa waktu naik pesawat? Kan namanya anak kecil kan? Keren gitu kan, pas kayaknya seorang kapten tuh komandoin semuanya, pramugarinya. Dia membuat sayap-sayapnya terbuka, kan saya suka kalau ngeliat keluar tuh sayapnya kebuka, terus ininya ketutup, dia bisa gerak-gerakin semua seorang pilotnya gitu loh. Terus pertama kali lihat figur pilot itu kapan? Ya. Ada orang pakai baju kayak saya gitu. Udah lama itu. Dan melihat pertama itu ada feel yang wah, I want to be like him. Iya, keren, kayaknya profesional banget. Gitu ya. Seragamnya beda. Ya. Terus pekerjaannya beda. Ya saya senang banget lihat itu. Tapi sebetulnya Kapten sendiri itu sebetulnya apakah pilot itu cita-cita yang paling desire, yang paling you have a burning desire. Jadi punya keinginan yang sangat menggebu-gebu pilot, ataukah ada cita-cita yang lain sebetulnya? Pilot itu nomor satu waktu saya. Oh, jadi rupanya guys, Kapten Vincent ini memang udah ada DNA jadi pilot rupanya. Jadi memang sudah pengen banget gitu. Pengen banget. Bukan jadi businessman kah, atau jadi apa sih, aktor kah, artis, atau sekarang YouTuber gitu. Enggak ya? Awalnya pengen jadi pilot, tapi ya nanti itu secondary, dan itu muncul nantinya. Begitu udah jadi pilot, nah muncullah ide, oke, saya juga mau jadi ini, saya juga mau jadi ini. Papa pilot nggak? Bukan. Oh, kok bisa ya? Karena saya mau. Oh. Saya nggak peduli apa kata orang, ketika saya percaya, saya jalankan aja. Itulah yang membuat dia sukses sebelum 30. Dengar, ulangi kata-kata tadi, yaitu jangan dengar apa kata orang, dan kalau kamu yakin, lakukan. Ya, seperti itu camkan, tulis di kolom komen sekarang. Oke, gini, bicara figur. Kan biasanya seseorang itu ada figur. Figur, aku pengen jadi pilot. Nah, figurnya Kapten itu siapa waktu itu? Nggak ada ya. Saya nggak ada figur. Saya just do my thing. I live my life day by day. Saya nggak pernah berpikir. Saya cuma punya cita-cita dan impian yang saya mau kejar. Saya kejar itu. Tapi I live my life day by day. Saya nggak pernah kayak, aduh, memang ambisi, pengen. Tapi apa yang perlu saya lakukan untuk berhasil di sana? Untuk bisa menjadi seorang pilot. Apa yang harus lakukan? Mesti sekolah pilot. Untuk bisa sekolah pilot, saya tarik lagi. Apa? Requirement. Ada requirement-nya masuk, ada uang dan izin orang tua. Itu yang saya kejar. Apa yang saya punya? Padahal itu kan mahal itu. Ya, itu yang mesti kita kumpulkan dulu. Sebelum itu, orang tua kan bilang nggak boleh jadi pilot. Alasannya apa? Orang tua kecelakaan. Ya. Banyak kecelakaan sehingga orang tua takut. Ya, betul. Tapi akhirnya keinginannya Kapten jauh lebih besar. Ya pasti, karena itu kan keinginan kita dari kecil, mau banget. Jadi itu yang kita fight for it. Banyak subscriber kita ya, itu selalu sahabat SB30 itu selalu bertanya, Pak, saya itu punya cita-cita, tapi selalu dilarang orang tua. Nah, rupanya jawaban Kapten Vincent ini
bisa menjadi pedoman bagi Anda kalau emang Anda semua pengen mau maju dan seperti kayak Kapten Vincent. Oke, kita sekarang percepat. Kenapa Kapten akhirnya membuat channel YouTube? Itu kenapa? Ceritanya itu gimana itu? Awalnya pertama kali gimana itu? Awalnya tuh mau sharing. Sharing karena saya narsis. Pengen berbagi seputar ilmu yang ada di aviasi. Oke. Dulu kepengen banget lihat kokpit susah setengah mati. Iya, pasti. Begitu saya jadi pilot, saya nggak mau itu terjadi sama semua orang. Oh. Ya itulah. Saya mau berikan yang terbaik buat mereka. Kita buat bisnis mana yang bisa menjadi akses edukasi buat orang. Luar biasa. Itu yang saya buat. Oke. Dan apapun itu, saya berikan informasi dunia aviasi kepada semua orang. Nah, itu awalnya begitu. Jadi Awalnya itu, dari platform YouTube. Kapan bangun channel YouTube-nya? Kalau bangun channel YouTube-nya ini pertanyaannya unik. Kenapa? Iya. Kalau bikin channel YouTube-nya, saya bikin dulu akun YouTube-nya itu tahun 2006 pertama kali. Oh, udah lama banget. Ya. Tapi nggak pernah aktif. Sebagai user saya bikin user account. aja. User bikin, create, tapi nggak pernah. Cuma nonton channel orang lain. Ya. 2010 nggak salah saya mulai pertama kali upload. Nah, mulai saya upload di sana. Lalu kita berjalan 1 kali, 2 kali, 3 kali, cuma 4-5 video, terus stop lah. Nggak ada dukungan dan sulit lah. Saya di semuanya persulit. Saya dipersulit semua orang. Ya udahlah, saya stop. Ya kita cuma dapat sekitar 20.000 subscriber ya masalah. Ya udah bisa stop. Oh, sempat dapat 20. Itu tahun berapa itu? 2010 lah. Oh, sempat. 2010 itu 20. Atau mungkin zamannya waktu itu timing Indonesia YouTube belum booming kali. Dan itu mungkin itu salah satunya. Platformnya juga belum siap. Waktu itu kan zaman BlackBerry kan. Belum zamannya Android kan. Ya masuk akal. Timingnya belum siap waktu itu. Terus ada momen apa? Akhirnya kok ya deh, saya mutusin bikin konten gitu. Ya, karena saya tetap aja bikin kokpit video. Dikala orang lain bilang, wah jangan ini, sekarang saya buat aja terus. Ya udah, akhirnya kita bikin dan begitu saya udah jadi kapten, saya lebih leluasa. Akhirnya saya jadi kapten, saya buka terus. Nah, akhirnya ya udahlah, saya terusin, ternyata booming. Orang lain butuh akan informasi. Oh ya, jelas. Orang butuh. Saya kalau nggak gara-gara Kapten Vincent hari ini pakaian saya nggak begini. Iya kan? Nah, ini sesuatu yang keren banget dan justru harusnya Indonesia itu thank you sama Kapten. Kenapa? Gara-gara Kapten kita bisa tahu yang begini-beginian loh. Kalau enggak kan, ayo, kalau kamu masuk pesawat, langsung disuruh belok ke arah penumpang. Mana boleh ngintip dulu ya tempatnya Kapten. Tapi gara-gara Kapten kita bisa tahu. Ini sesuatu yang menarik. Dan menurut saya, Kapten Vincent ini boleh sih sama-sama Kapten ya. Tetapi banyak pilot juga. Tetapi Kapten siapa yang mau berbagi? Nah ini suatu nilai positif. Dan memang Kapten, kalau ngomong-ngomong, apa kepuasan yang Kapten dapatkan setelah berbagi informasi ini? Ya senang aja, karena kan bermanfaat bagi semua orang. Kita berikan edukasi, dan karena kita nggak cuma edukasi, kita juga beri entertainment kepada mereka. Everything has to be balanced ya. Oke. Ya puas lah. Puas. Ya, terbukti subscriber saya meningkat terus. Dan kita lihat bahwa orang Indonesia suka dengan konten saya. Jelas. Itu dulu ya. Oke. Belakangnya gimana? Saya nggak pikirin. Nah, ngomong-ngomong, Kapten ini kan nggak pernah lepas dari tantangan dalam hidupnya. Struggling, berjuang. Ya, seperti kita tahu baru-baru ini Kapten Vincent juga sedang dicabut lisensinya. Kita juga tahu. Tapi beliau tetap tersenyum itu. Pastinya. Santai, ya kan? Ini sesuatu yang mental seperti inilah yang harus kalian miliki kalau mau sukses before 30. Kapten, dalam hidup ini Kapten pernah nggak sih dalam tanda kutip menghadapi tantangan yang seperti kayak gini, yang berat-berat? Waduh, banyak lah. Kita banyak dijahatin orang, ditipu orang, jatuh. Saya jatuh berkali-kali saya. Oh, bukan cuman waktu jadi pilot, tapi pernah sebelumnya ada usaha-usaha yang lain? Banyak, ya. Makanya kita udah sempat sukses maju dan sampai kita jatuh lagi, kita fight lagi, jatuh bangun hidup. Dan itu sebelum usia 30 semua? Semua. Kapten pernah bangkrut? Berapa kali? Enggak technically sampai habis. Saya know my limit. Saya tahu limit saya di mana, stop, udah. Saya nggak risk more than what I can give. Wah, jadi pernah dagang dong? Pernah bisnis? Banyak. Wah, jadi ini pilot juga entrepreneur. Makanya saya bilang ini keren. Masuk di channel Success Before 30 keren. Jadi ternyata sebagai seorang pilot, beliau juga seorang pengusaha. Jadi dulunya pernah dagang apa aja sih? Macam-macam ya? Dulu saya dagang mobil.
Oh, dagang saya mobil. 23 tahun, saya bisa 1 bulan tuh jual 20 mobil. Wih, Itu keren. 23 mobil itu di pasar mobil Kemayoran, Blok I nomor 2, pintu 7, masih ingat. Dulu itu 23. 23 tahun, dan Wow. itu penghasilan saya sebulan bisa 200 lebih jutaan 23 tahun pegang duit segitu sebulan. sebulan. Dan akhirnya Nggak tahu cara pegang uang, nggak tahu kan. nggak nonton channel Success Before 30 sih ya. Nggak ada edukasinya, bercanda. Jadi artinya bagus. Terus akhirnya gimana tuh duit yang segitu banyak gimana? Habis karena kan kita nggak ngerti mengelola uang dan bagaimana kita nggak pakai uang itu buat foya-foya. Tapi karena Iya. masih muda gitu ya, anak kecil, kita pakai foya-foya dan caranya salah ya kan, kita kredit kiri kredit kanan, nggak, ya itulah yang kita mesti hindari. Kita nggak boleh kiri Iya. kanan kredit gitu loh. Mungkin anak muda ambisinya gede. Tuh pengen lihat mobil nih keren, semua mau ambil nggak, gitu. nggak fungsi kita beli mobil sampai 5 Iya. Jadi at the end of the day, ketika kita harus jual semua sebelum saya jadi kesana, kita kan riset tuh nol tuh, jual semuanya. Cuman sisa 400 juta. Seberapa tahun itu saya menghasilkan uang cukup besar loh. Itu rata-rata 200 jutaan loh. 200 juta setahun itu udah 2M lebih itu. Lebih gede. Akhirnya terakhir sisa 400 saya bayar pakai utang. duitnya juga kenceng kan. Oh, waktu itu. Bulanannya juga kenceng. Iya. Jadi nggak berasa. Kalau kita mau uang mau punya 100 juta kayak 200 juta kayak tetap aja kalau makainya nggak benar mah habis, nggak berasa. Salah satu yang di video Success Before 30 yang boom itu adalah tentang pendidikan finansial. Nah, jadi rupanya kisah Kapten Vincent ini bisa menginspirasi anak-anak muda yang tiba-tiba kaya cepet, ya, dapat duit banyak cepet, tapi hilangnya juga cepet. Nah, ini semoga kisah dari Kapten Vincent ini bisa mengerem lah Betul. emosinya anak muda gitu. Terus Terus akhirnya sekarang gimana? kita berubah, sekarang udah jauh berubah. Karena dukungan istri juga. Istri saya juga humble orangnya ya. Kita nggak perlu foya-foya, kita nggak perlu show the point that we have apa yang kita punya, dan Oke. nggak perlu. Oke. Just live our life. Ketika kita perlu beli, kita mau beli sesuatu hal yang bagus walaupun mahal bisa. Kalau nggak perlu, ngapain kita gunakan? Ya, saya ada kata-kata quote sih. Terlihat menjadi kaya itu penting, tapi terlihat kaya tidak penting. Ya, jadi goalsnya itu harus menjadi kaya raya, tapi bukan terlihat kaya gitu. Iya, Anak muda kan pengen terlihat kaya gitu ya. Betul, cuman kan memang kadang-kadang di channel YouTube ini harus menginspirasi kan orang-orang. Makanya saya beli alat yang menginspirasi mereka, bukan untuk memamerkan harta kekayaan. Betul. Saya ya pakai jamnya yang murah-murah, saya bajunya murah-murah, saya pakai celana murah-murah, it's enough. Yang Bukan penting. berarti saya nggak mampu beli, cuman Iya. ya I just buy whatever I need to buy and I just show whatever I need to show. Itu saya sekarang. Luar biasa. Ini makanya orang yang sukses before 30, karena channel saya ini bukan sukses before 30, tapi bukan rich before 30. Beda. Jadi kalau sukses itu sukses tapi di banyak bidang. Nggak melulu soal kaya raya duit gitu, tapi personality-nya Kapten Vincent ini kita harus belajar bagaimana beliau attitude-nya sangat baik, menghadapi problem itu beliau bagaimana cara menghadapinya itu luar biasa. Kapten, saya rasa cukup luar biasa inspirasi ngobrol kita. Semoga Kapten sukses terus. Ada visi apa Kapten yang pengen dibagikan sama teman-teman di Success Before 30? Visi, saya nggak ada visi, saya just live our lives day by day. Oke. Ya, saya nggak tahu ujungnya kemana. Kalaupun Ya. nanti YouTube saya harus nggak jalan lagi, ataupun YouTube saya harus maju Ya. terus gitu ya. Oke. Apapun itu saya terima, Ya. karena itu adalah anugerah dari Tuhan dan itu merupakan titipan. Dan Istimewa. sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada kalian semua ya, jangan lupa bahwa segala sesuatu ini merupakan titipan dari Tuhan. Ya. Semua harta, tahta, siapapun itu ya kan, itu betul. semua titipan, bisa diambil kapan aja. Oke. Makanya ketika saya mesti diambil kayak kemarin, silakan aja, ya silakan aja diambil. Kenapa? Ketika diambil ya itu mereka waktunya Tuhan. Ya saya terima aja with smile. Ya just go with it. Kalau Tuhan berkata harus diambil, maka percayalah itu akan diambil. Luar Tapi kalau misalnya Tuhan bilang enggak, itu nggak akan diambil sama dia. Iya. Percaya nggak? Saya percaya itu soalnya. Sangat percaya itu. Saya percaya itu. Nah, jadi para sahabat SP30, rupanya itulah pedoman dalam hidupnya Kapten Vincent yang menjadikan beliau bisa mencapai posisi seperti sekarang ini. Dan akhirnya ketika kita di atas, jangan terlalu sombong ya. Jangan. Kalau di bawah, jangan terlalu terpuruk ya. Jangan. Iya. Kita harus kontrol lah. Kita harus bisa kontrol. Karena ketika kita sukses, kadang-kadang nggak tahu kapan nanti begitu bisnis kita lagi Masalah. nah kita harus punya Betul. mana backbone. Nggak perlu kita
show off ini segala macam, malah kita rugi. Mendingan kita hold aja dengan baik. Keep nicely, nanti ketika kita ada badai ya udah kita udah punya persediaan di rumah, kita bisa survive kayak gitu kan. Luar biasa. Nggak usah inilah, itu menurut saya dibuat. Luar biasa. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Kapten Vincent ini sangat menginspirasi sekali. Selagi YouTube-nya kan dari Kapten Vincent, jangan lupa subscribe ya channel Kapten Vincent Raditya. Apa selain berbagi konten edukasi dan manfaat, Kapten ada ini nggak, pengen punya misi apa untuk dibagikan kepada teman-teman tentang dunia aviasi kepada masyarakat luas? Kalau misi saya rasa udah cukup jelas ya, bahwa saya ini nggak pernah perhitungan seputar ilmu ya. Kita bangun bisnis ini pun alat-alat seperti ini nggak murah. Saya beli dan sekarang udah mau 3 unit dan saya mau entar lagi 4. Ya kan? Keren. Entar lagi 4. Ini bukan bisnis yang very profitable banget ya. Betul. Bukan, ini sebenarnya niat bantu orang. Karena ini ada unsur kerja sosialnya juga ya. Banget. Ini kalau dibandingin sama mobil sport juga, mobil sport ini juga masih lebih mahalan ini soalnya. Oh ya, jelas. Tapi itu yang saya berikan kepada orang. Sebisa mungkin itu yang saya bantu. Tapi misinya itu dong. I give my best for everyone. Luar biasa. Makanya Kapten Vincent ini diberkati. Semoga ya. Dan akhirnya hari ini Kapten Vincent bisa menjadi seorang YouTuber yang sangat sukses di Indonesia, konten kreator yang luar biasa, dan pilot yang punya kemampuan komunikasi yang hebat. Itu tidak semua orang punya loh skill seperti ini. Dan tentunya gara-gara Kapten Vincent lah kita bisa dapat tahu tentang dunia penerbangan secara gratis, bahkan cuma modal kuota. Kadang-kadang benar-benar gratis, pinjem wifi-nya tetangga kan gitu. Oke deh, thank you Kapten Vincent. Maju terus channel YouTube-nya, sukses selalu, dan always kita tutup dengan salam kita itu salam hebat luar biasa. Salam hebat. Oke, kita tutup salam hebat luar biasa ke sana. Thank you. Salam hebat luar biasa. Thank you.